Sudah ada eh, sudah ada yang ditulis, jadi kita tinggal ngikutin aja. Ya. Ya, nah ini kegiatan nulis. Yuk kita tulis Al-Fatihah dulu ya sampai selesai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak nulis kan, Pak Badri? Nggak nulis kan? Nulis lah. Bisa ya Pak, yang sama. Coba pena ya. Serius nih Pak. Pak Haji nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Oh ganti-gantian aja ya. Ganti-gantian kalau nggak bisa tuh. Oh ini yang serius nih. Oh yang benar dong tulisannya. Oh berita duka. Woi Pak Haji. Udin, ini dekat-dekat Pak Udin dua-duanya Pak Udin dua. Iya. Kenapa? Oh yang nulis ya, nih Pak Yadi nih. Oh. Saya nggak nulis. Siapa? Gak punya pena ya? Kan 4 cuma dapat. Kan saya bingung baginya gimana ya? Jadi siapa yang duluan aja ngambil. Ah. Nulis sendiri. Di buku sendiri lagi. Iya. Oh saya betul. Kalau Pak Ustaz Randani mah udah mahir. Iya. Iya mahir Pak Ustaz Randani itu. Fatihah aja ya. Nanti terusin di rumah. Pak Haji nggak ada juga. Bentar ini nggak ada. Iya siap. Ya kenapa kita minta yang bisa dihapus? Kalau salah bisa dihapus. Kok pensil suka pudar dia? Nggak kelihatan. Kecil banget ya. Pakai ini. Fatihahnya memang agak kecil, tapi Yasin memang besar. Benar-benar Pak Haji apa ya? Udah mulai lebih nyata. Al-Fatihah
Sudah Pak Haji? Ini. Belum. Susah. Sudah belum? Nah, alhamdulillah Pak Bintang. Pakai pensil Pak Haji. Ya, di bawah ada yang pentasbih. Tinggal tulis tanggalnya tuh, tanggal berapa kita nulis. Nah, besok kita coba Yasin sedapatnya berapa ayat. Selembar ini berapa, tanggal berapa. Kita selesaikan. Ini kelihatan ya. Nggak kebayang ya, tinggal Yasin ya, nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Baik, sudah. Sudah, bisa lagi. RT sudah bisa RT. Bisa. Nanti Yasin lebih gede. Iya, Yasin gede. Iya. Ya, kita paksakan lah, kita bisa tulis Al-Quran. Nah, cukup Fatihah saja dulu ya. Nanti baru lanjutkan lagi yang lain. Ya. Ya, Yasin yang gede ya? Iya nanti. Dah, waktunya diambil banyak lah, dikit aja. Baik, sudah. Ya baik, boleh lanjut di rumah. Nanti hadisnya nggak kebaca nih. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-41. Tinggal satu hadis lagi minggu depan, dan minggu berikutnya kita mulai kitab yang baru. Al-Arba'ina hadisan min arba'ina kitaban min arba'ina sahihan. Jadi 40 hadis dari 40 kitab dari 40 perawi. Karangnya Yasin Al-Fadani. Udah pesen dengan Pak Ajis, nggak tahu ada punya dia. Kitabnya udah pesen Pak Ajis.
Alhamdulillah beliau mau bantu kita cari kitabnya, kita baca nanti. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang ke-41. Al-hadisu hadi wal arba'una. Hadis yang ke-41. Yuk kita baca sama-sama bukunya. Allah bagiin. Ini tinggal satu lagi nih hadis ini. Beberapa hari yang lalu ada teman jamaah ke rumah, karena ketakutan dengan situasi yang kayak begini, dia bilang, Pak Ustadz, dia pakai masker double 3, datang kasih saya doa supaya terhindar dari corona, terhindar dari COVID. Bapak datang ke rumah jamaah, bilang, tolong Pak Ustadz, ini kanan kiri sebelah depan sudah kena dan sudah ada yang meninggal, dan sekarang kami sekeluarga takut semuanya. Berikanlah saya doa untuk terhindar dari bencana ini. Saya bilang, tadabburi Al-Quran, baca Al-Quran yang banyak, jangan tinggal surat Al-Mulk sebelum tidur, sering-sering baca Al-Quran. Itu melatih pernapasan kita untuk baca Al-Quran. Saya katakan demikian, itu aja lah dulu. Kalau kita baca, bahkan ada yang terbukti baca Al-Baqarah sampai habis, saturasi oksigennya 78. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesembuhan dengan wasilah atau dengan khawasnya surat Al-Baqarah. Dibaca tuh, saturasi 78. Ukurannya 78 itu kalau nggak dibantu dengan oksigen, maka paru-parunya tertutup semua. Dia baca, ini ada testimoni bilang, saya baca Al-Baqarah nggak berhenti. Setiap hari saya baca sampai tamat. Al-Baqarah kurang lebih 3 juz, ya 3 juz lebih itu. Dia setiap hari itu baca. Selesai Al-Baqarah dibaca lagi. Allah kasih kesembuhan dengan isoman di rumah. Walaupun saturasinya 78, bayangkan. 90 saja, 90 sudah masuk UGD itu, saturasi 90. Itu dia sampai 78, di bawah 80. Allah kasih kesembuhan. Kesemua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini memang musibah yang seperti ini yang Allah berikan kepada rakyat kita, bukan cuma Indonesia, bahkan dunia. Sekarang peringkat nomor 2 Indonesia korban COVID-19 ini. Hampir 169.000 rakyat yang sudah meninggal dunia karena COVID. Data dari Satgas COVID nasional, 169.000 dari 2.300.000 sekian yang terpapar. Sudah 2 juta lebih. Itu peringkat kita nomor 2. Setelah bukan India, ini di bawah kita malah. Setelah Brazil awalnya lebih tinggi. Indonesia peringkat nomor 2 sekarang. Entah apa, ini rahasia Allah. Sekali lagi yang kemarin saya sampaikan, segera berbuat kebaikan, jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunggu entar-entar. Selagi kita Allah kasih sehat, selagi Allah kasih kita hidup, segera mungkin berbuat kebaikan. Ibadah ditingkatkan, kebaikan kepada manusia pun ditingkatkan, beramal ditingkatkan, sedekah ditingkatkan. Jangan banyak duit, dan pokoknya sedekah aja, setiap hari kita sedekah. Mau masukkan ke masjid, mau kasih orang, sedekah. Karena itu adalah menolak bala. Sedekah menolak bala. Seberapapun kita sanggupnya, kita mampunya, paksakan. Jadi doanya sekarang jangan Allah ntar punya duit, Allahumma paksakan. Mau 5.000, mau 10.000, keluarkan setiap hari. Itu nolak bala. Masuk ke masjid gak kasih orang, paksakan itu. Karena ini yang kita yakini akan di tengah pandemi sekarang ini, yang mampu menolak bala adalah sedekah. Kan kita baca hadis kemarin, salah satu sedekah adalah menolak bala. Mudah-mudahan Allah senantiasa hindari kita dari penyakit yang mengerikan ini. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa bi ulumi fid darain. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Ash,
Semoga Allah meridai keduanya. Anak dan bapak merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, Amr bin As, sahabat keduanya Nabi. Dia berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian hatta yakunu hawahu tabaan lima jitu bihi, sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Lima jitu bihi, yang aku bawa. Hadisnya singkat namun padat. Hadisun sahih, hadis ini sahih. Fi yanahu fil kitab al-hujjah, tertera dalam kitab hujjah. Hadis ini kedudukannya demikian. Ya, tertera beberapa kitab, termasuk dalam kitab hujjah ala tariki sulukil muhajjah karya Abu Alfat An-Nas Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi. Sanad hadis ini sahih kedudukannya. Hadis ini termasuk Jawahirul Kalam, sangat singkat akan tetapi maknanya sangat luas, tentang hakikat dan macam-macam hawa nafsu. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kalian, bahkan dibilang tidak beriman, hatta yakuna hawahu, sampai atau sebelum, ya, sebelum hawahu, hawa nafsunya mengikuti ajaran yang kubawa. Jadi kita akan membahas mengenai apa itu hawa nafsu. Ketika Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kita min jihadil asgor ila jihadil akbar. Para sahabat heran tuh. Padahal perang Badar itu 300 orang muslim melawan 1000 orang kafir Quraisy saat itu. Tapi Nabi mengatakan kita min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru saja dari jihad yang kecil kembali akan menghadapi jihad yang paling besar, yang sangat besar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad akbar itu apa? Jihadul hawa nafsu, jihad berperang melawan hawa nafsu. Pada manusia, ya, pada manusia ini ada dua. Menurut Rasul mengatakan bahwa ada yang disebut dengan autopilot. Ini penelitian para ahli neuroscience mengatakan bahwa manusia punya dorongan diri, keinginan, namanya autopilot. Kalau orang-orang orang yang bukan muslim, ilmuwan bukan muslim menyebutkannya hawa nafsu itu autopilot, dorongan dan keinginan manusia, dan diimbangi oleh yang namanya executive function. Dia bilang dalam nulisannya, executive function itulah akal. Nah, manusia ini terdiri dua. Nah, Allah ciptakan hawa nafsu, keinginan, sesuatu keinginan yang diikuti diri, ya, itu disebut dengan hawa nafsu. Adapun hawa nafsu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, batni, dari perut, wa min hawal farji, hawa nafsu yang berasal dari perut dan dari kemaluan. Itu yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Umatku ini gak akan bisa tahan yang demikian.
Orang keinginan yang diturutin macam-macam, termasuk keinginan berkuasa. Jabatannya telah selesai, ingin dipertahankan sampai 3 periode. Itu hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu itu menjadi kendali dari kita. Kalau hawa nafsu menjadi kendali diri kita, maka hadis ini menjelaskan sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Mengikuti hawa nafsu adalah sumber kesesatan. Keinginan kita macam-macam. Keinginan perut itu macam-macam. Saya ingat istrinya Ferdinand Marcos, presiden Filipina. Ya. Dia punya koleksi sepatunya itu harganya miliaran. Banyak banget. Tasnya pun demikian. Itu keinginan hawa nafsu. Padahal sepatu atau tas dipakai satu ya cukup bertahun-tahun bisa dipakai, tapi dikoleksikan. Itu keinginan. Artinya apa? Ikuti keinginan. Yang jadi suami yang punya istri semacam itu nggak bisa mengendalikan istrinya. Kepengennya kita mau begitu, ya. Ada nafsu, hawa nafsu yang di perut kepengen. Kalau nggak syariat, makanya kata Nabi dikatakan di sini. Rasulullah mengatakan tabaan lima jitu bihi. Sebelum dia mengikuti syariatku, mengikuti ajaranku yang kubawa, hawa nafsunya, yang bisa ngerem, yang bisa mengendalikan hawa nafsu adalah syariat. Ya, kepengen makan, boleh makan yang kita kehendaki. Ingin kita makan apa saja, tapi syariat membatasi loh. Ini haram, ini boleh halal, yang ini subhat. Syariat yang membatasi. Keinginan makan seseorang, semua manusia ingin makan. Apa bedanya hewan dan manusia? Kalau apa aja dimakan, gak pakai pandang bulu, ya, mau punya siapa aja dimakan. Ya. Bahkan terang-terangan haknya orang, haknya rakyat dimakan. Maka derajatnya lebih rendah daripada binatang. Orang yang demikian. Kenapa? Dia tidak melihat syariat. Ini kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Enggak beriman orang yang seperti itu, yang memperturutkan hawa nafsu tanpa diiringi atau dibatasi, dikendalikan oleh syariat. Itu maknanya. Boleh. Lalu Allah kasih keinginan kita, nafsu, syahwat, menyalurkan biologis kita, gitu kan? Boleh ikut itu, tapi syariatnya ada, diatur oleh agama, yaitu menikah. Menikah. Bagi laki-laki yang libidonya lebih tinggi, menikah 1, boleh 2. Enggak kurang juga 2, boleh 3 Pak Kadri. Kurang juga boleh 4. Tapi Al-Quran mengatakan, ya, apa Al-Quran mengatakan? Fa in khiftum la ta'dilu fawahidah. Ketika kamu merasa tidak adil, maka cukup bagi kamu 1. Itu ketentuannya. Yang punya bini 4, bini 2, bini 3 itu fa in khiftum la ta'dilu fawahidah. Kalau sudah mampu berbuat adil, yang nggak mampu berbuat adil, maka cukup 1 bagi kamu, kata Nabi. Ya. Al-Quran syariat atur. Boleh kita menyalurkan hawa nafsu farji kita, hawa nafsu biologis kita, dengan ketentuan syariat yang mengaturnya. Menikah. Dengan landasan menikah ijab kabul. Ketika dikatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian syah, maka menjadi boleh. Itu yang mengatur
kita sebagai manusia yang Allah beri nafsu dan akal. Maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum, enggak akan orang itu beriman kalau masih memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau hawa nafsu diperturutkan bukan ciri orang yang beriman. Kepengen punya jabatan, segala cara dilakukan, itu memperturutkan hawa nafsu. Sama halnya menuhankan, hakikatnya menuhankan hawa nafsu. Segala cara itu diperjuangkan. Sogok sini, sogok sono, kasih duit ini, kasih duit sono, supaya duduk di jabatan tersebut. Kesemuanya itu hawa nafsu. Yang kadangkala manusia nggak mampu, kata Nabi, melawannya kalau tidak senantiasa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melawan hawa nafsu tersebut. Ujian banyak caranya. Makanya dalam hadis mengatakan innal asaddal bala al anbiya, seberat-beratnya ujian itu para nabi, summal aulia, kemudian para wali yang diuji Allah, ya. Summal ulama, para ulama, summal amsal al amsal, terus sampai ke bawah, sampai ujian itu orang-orang yang mampu. Nabi SAW, Nabi Rasul, Allah uji dengan bermacam-macam ujian. Ada yang diuji dengan keluarganya yang ingkar. Nabiullah Nuh alaihissalam, istrinya ingkar, anaknya pun ingkar juga kepada dia. Itu ujiannya. Ada lagi yang diuji oleh penyakit, itu ujian juga. Nabiullah Ayub alaihissalam itu 18 tahun diuji penyakit yang menjijikkan, yang orang lain kalau mendekat kebauan, baunya sangat busuk dan menghindar. Berapa lama? 18 tahun. Dengan kesabaran beliau, akhirnya Allah sembuhkan dengan penyakit tersebut. Maka tertulis dalam Al-Quran, Nabi Ayub alaihissalam karena Nabi as-sabr, sesungguhnya Nabi Ayub Nabi yang paling sabar dari semua nabi. Dikatakan demikian, kesabaran Nabi Ayub yang saat itu. Ada lagi yang diuji dengan saudara-saudaranya yang ingkar, bahkan dimusuhi oleh pamannya sendiri, Rasulullah SAW. Itu ujian. Nah, kembali kepada kitab yang kita baca tadi, memperturutkan hawa nafsu sama halnya menuhankan hawa nafsu, maka akan terjadi kesesatan hidupnya orang tersebut. Seorang muslim, ya, manusia yang sempurna, menurut kita mengatakan bahwa orang yang mampu menjadikan syariat yang mengendalikan dirinya daripada hawa nafsu. Ketika dia nafsu perutnya mengatakan saya kepengen ini yang saya mau makan, karena syariat mengatakan itu haram karena hasil atau bukan uang miliknya pribadi, ini uang kantor, ini uang negara, maka syariat mengatakan itu haram. Nafsu kepengen, uang banyak kepengen, siapa yang akan uang banyak, gitu kan? Akan tetapi syariat mengatakan itu haram, nggak boleh. Nah, ini yang disebut executive function mind tuh. Kalau saya makan, maka akan mudarat buat saya, buat keluarga saya, sehingga nggak jadi niat itu. Itu yang mampu membentengi atau memerangi hawa nafsu seperti itu, ya. Lalu dikatakan kembali, ya, kalau kita buka surat Al-Ahzab ayat 51, Allah berfirman, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa saja yang kamu kehendaki. Akan tetapi ucapan yang demikian Allah sesuatu mengatakan bahwasanya sesuai dengan syariat, menuruti hawa nafsu. Ini kadang-kadang orang mengatakan demikian. Kalau Aisyah meriwayatkan, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali bersegera menuruti hawa nafsumu.
orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Al-hawa, kecenderungan, kecintaan kepada sesuatu yang kelihatannya kenikmatan, akan tetapi itu sebenarnya adalah tipu daya semuanya. Yang paling berat, ya, yang paling berat sebetulnya fitnah itu yang pertama adalah kecintaan terhadap harta. Itu membuat sengsara. Kecintaan terhadap keluarga pun demikian. Ya. Kecintaan terhadap anak, istri yang berlebihan sehingga nafsunya diikuti karena lantaran kecintaan dengan istri dan anaknya, maka syariat nggak bisa ditegakkan. Takut anak dan istri kelaparan, takut anak dan istri malu, sehingga apapun diperbuatnya syariat dilawan, ya, syariat diterjang, gitu kan? Itu juga merupakan hawa nafsu. Kadangkala kepala rumah tangga berusaha bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu dirinya dan keluarganya. Ya, tanggung jawab seorang kepala keluarga, kan kata Nabi, semua ini adalah pemimpin. Kullukum amrin. Semua ini pemimpin. Yang pemimpin di antara yang terkecil, pemimpin dalam keluarga. Kalau kita nggak bisa mengendalikan keluarga kita, artinya kita cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya. Intinya demikian. Oleh karenanya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu sama halnya sebagai menjadikannya hawa nafsu sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya. Nggak sadar tanpa disadari. Padahal dia sadar kalau saya ikuti akan mudarat, akan sengsara, ya, akan sesat. Akan tetapi begitu besar keinginan hawa nafsu sehingga menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kalau perintah Allah, perintah Tuhan jelas dalam Al-Quran maupun hadis, kadang-kala kita masih abaikan. Akan tetapi perintah hawa nafsu keras tuh keinginannya. Ya, berjuanglah semaksimal mungkin jadi pemimpin, pertahankan ini. Itu juga hawa nafsu. Yang semata-mata kalau diperturunkan akan ada kesesatan. Begitu. Itu namanya hawa nafsu. Lalu Allah SWT telah memberikan kepada manusia sesuatu yang membuatnya berbeda dengan makhluk yang lain, yaitu menjadikan makhluk yang paling mulia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia, paling bagus rupanya, bentuknya, fi ahsani taqwim, sebagus-bagus bentuk manusia dan semulia-mulianya makhluk manusia. Apa buktinya? Ketika Allah ciptakan manusia yang bernama Adam, maka seluruh penduduk langit disuruh sujud dengan Adam. Artinya bukan sujud penyembahan dalam redaksi yang lain. Maka bersujudlah para malaikat dan yang lainnya, kecuali iblis yang ingkar karena kesombongannya. Nah, manusia mulianya itu diberi akal. Jadi malaikat yang begitu tunduk dan patuh selama umur hidupnya ini sampai hari kiamat, ada malaikat yang diperintahkan untuk sujud sampai hari kiamat nggak bangun-bangun dia, sujud aja. Ada yang Allah perintahkan malaikat yang menopang aras sampai hari kiamat ditopang aras. Luar biasa, nggak berhenti sampai hari kiamat. Nah, manusia kadangkala lebih mulia daripada malaikat, kadangkala lebih hina daripada binatang yang melata, kata Allah. Karena apa? Memperturutkan hawa nafsu. Kalau manusia yang konon, ya kan, mengumbar hawa nafsu, parjinya dia ke sono berbuat, sini berbuat, diperumbar, sama halnya binatang. Lihat ayam, kalau udah pagi-pagi nyedeng-nyedeng,
mau ada siapa kayak dikawin-kawin gitu kan, nggak mandang siapa-siapa, nggak lihat, udah dikawinin aja dah, gitu kan, nggak lihat ke sono kemari, lihat kanan kiri, udah seperti itu. Kalau tingkah manusia seperti itu, ini sudah mengarah ke sana. Kebebasan seks itu arahnya sudah luar biasa. Saya katakan, saya pernah cerita bahwa kalau kita di negeri yang sudah maju, gitu kan, peradabannya yang nggak ketimuran, itu kalau orang mesum yang ngeliatin yang ditangkap ketimbang yang berbuat mesumnya. Itu nyata-nyata di Singapura demikian. Ada orang berpelukan bahkan ciuman gitu. Kita ngeliatin, yang ngeliatin ditangkap karena melanggar hak asasi dibilang. Gak usah diliatin, itu udah sangat buruknya peradaban manusia. Kalau orang beriman nggak mungkin seperti itu. Dan itu bukan pasangan biasanya. Umumnya cuma teman dekat, pacaran gitu kan. Kalau sudah jadi suami istri nggak mungkin melakukan itu di tempat umum. Itu fenomena yang terjadi. Nah, sekarang akhir zaman ini orang yang memperturutkan hawa nafsu semakin jelas, semakin kelihatan. Yang kaya semakin rakus dengan kekayaannya, semakin nggak bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya, kepengen terus nambah hartanya. Itu sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Bagaimana Qarun yang sebegitu banyak hartanya, yang mengaku dirinya bahwa ini harta hasil jerih payah dia sendiri tanpa bantuan Allah, tanpa bantuan Tuhan, Allah tenggelamkan berikut hartanya ke dalam bumi. Itu contohnya Qarun. Keinginan nafsu ini kalau berkurang bunga banknya atau lihat rekening, waduh berkurang nih, gimana cara nambah? Terus itu aja yang dipikirin, itu juga memperturutkan hawa nafsu. Paling tidak balance, ya, keinginan, kemudian ada akal yang menyertainya, kehidupan keseimbang. Boleh, kata Nabi kemarin disampaikan bahwa i'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah kamu di dunia seakan-akan kamu hidup abadi. Berusaha boleh, tapi ingat, i'malu li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok, kata Nabi demikian. Oleh karena itu, ketika kita berusaha ikhtiar di dunia, ikhtiar kita itu Allah nilai. Ikhtiar kita itu Allah hargai. Ya. Kan disampaikan bahwa rezeki itu sudah ditaker dan gak mungkin ketuker. Bagaimana cara menjemputnya kita? Mau cara yang halal atau mau cara yang haram? Pilihan untuk bagi Allah. Rezeki sudah diatur, menjemputnya begitu juga kematian. Ya, kematian itu sudah diukur batas waktunya. Nggak mungkin ngawur. Kalau emang dia saat ini Allah tentukan wafatnya karena COVID, Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sudah tertulis, oh tanggal sekian bulan. Ya, itu maknanya. Ada sebuah cerita seorang waliullah mampu berbicara dengan penyakit. Ini yang saya dapat nih siarannya. Ulama dari NU bercerita. Itu seorang waliullah berhadapan dengan penyakit dan dia bicara, wahai penyakit, mau kemana kamu? Saya mau ke Damaskus. Kenapa? Allah perintahkan saya dikirim ke sana. Berapa yang meninggal? Korban nanti 1000. Dan dia datang ke sana. Dan kembalinya ketemu lagi tuh. Kan ada batas waktunya. Jadi kalau penyakit itu datang, Allah perintahkan di sini berindap Indonesia, Allah tentukan juga kapan dia harus diangkatnya. Begitu dia kembali, ketemu lagi sama wali tersebut, ditanyakan, bagaimana di sana? Berapa korbannya? 50.000. Loh, kamu bilang 1000. Ya, 1000 yang Allah takdirkan, yang sisanya mati ketakutan.
lihat temannya mati, dia takut mati juga. Itu kekhawatiran demikian. Makanya orang yang beriman menyikapi hal ini, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya meninggal atau matinya seseorang itu anugerah buat yang meninggal. Musibahnya apa? Musibah bagi orang yang ditinggalkan. Istrinya yang masih cinta-cintanya dengan suaminya, yang masih cinta dengan suami, masih cinta dengan istrinya, orang tua masih senang-senang dengan anak, Allah ambil. Menyikapinya adalah iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ajarkan tuh, ketika Allah berikan musibah, katakan segalanya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jiwa kita menjadi tenang. Gitu. Kalau sampai jambak-jambak baju, sobek-sobek baju, itu budayanya orang jahiliyah. Kenapa Nabi mengharamkan untuk menangisi mayit yang sedang jenazah, keluarga atau sanak famili kita dengan meraung-raung? Itu budaya orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang nangis histeris sampai jambak-jambak bajunya sampai rambutnya, itu jahiliyah udah begitu dulu. Nabi larang makanya, jangan kamu tangisi kerabatmu yang telah meninggal karena memberatkan perjalanan menuju akhiratnya saudara kita. Udah cukup ratapi bersedih manusiawi. Orang yang bersedih karena musibah manusiawi, nggak masalah, tapi nggak larut dalam kesedihan. Kadang-kadang itu ya, yang menjadi musibah saya katakan sekali lagi adalah orang yang ditinggalkan. Musibah yang punya anak banyak, ya, sementara dia nggak punya pekerjaan, suaminya meninggal, sedihlah dia. Bagaimana ke depan hidupnya anaknya? Boleh sedih, tapi harus bangkit karena rezeki urusan Allah, gitu, ya. Tapi yang meninggal anugerah, dia sudah bebas tugas. Tugas seorang suami berakhir, tugas seorang RT udah berakhir, tugas orang kepala rumah tangga udah berakhir. Yang paling penting adalah tugas seorang hamba, nggak perlu lagi dilaksanakan. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu tugas utama. Akan tetapi ketika maut menjemput, jasad berpisah dengan ruh, berhenti tugas kita. Di kuburan itu nggak perlu lagi ngaji, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi zikir, nggak perlu puasa apalagi, tinggal nunggu aja dibangkitkan. Itulah kubur. Maka minggu yang lalu saya katakan, berusahalah kita beramal jariah agar nambah terus kebaikan kita, agar nambah kebaikan di akhirat. Kalau nggak punya amal jariah, segitu-gitunya yang di bawah udah tunggu sampai hari kiamat, nggak nambah-nambah. Jangan bangga punya anak profesor, doktor dan sebagainya, tapi nggak mendoakan kita. Rugi, sekolahnya tinggi-tinggi, sekolah sampai ke luar negeri, begitu meninggal bapaknya, meninggal dunia, sekalipun doa nggak pernah mengalir buat orang tuanya. Nauzubillah, subhanallah. Itu yang paling kita khawatirkan. Maka buatlah, bentuklah keluarga kita, anak-anak kita yang soleh dan solehah, sehingga lisannya ini selalu mendoakan, ya. Iza matabnu adama in qad amalu. Ketika meninggalnya seorang manusia, putus seluruh amalnya. Nah, makanya harapan kita anak yang punya anak, doain. Doanya kayak gitu, minta anak menjadi anak yang soleh. Rabbana hablana minas solihin. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang soleh, yang soleha. Itu manfaat buat kita. Kadangkala dunia sekarang ini fenomena terbalik, ya, berusaha untuk menyengkolakan anak untuk kejar keilmuan dunia. Dia mampu matematika, dia mampu apalagi ilmu sains dan sebagainya, tapi lupa pondasi dasarnya, ilmu agamanya nggak dibangun, baca Al-Qur'annya nggak bisa. Itu rugi. Orang tua sangat rugi kalau sampai ada anaknya yang nggak mampu baca Al-Qur'an.
Itu modal kita untuk akhirat nanti, di kubur nanti, di alam barzah. Berusaha semaksimal mungkin, paksakan anak-anak kita mampu baca Al-Quran. Itu sangat luar biasa. Menyesalnya kapan? Nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah, ketika kita berada di alam barzah, nyesel. Karena apa? Sama sekali nggak pernah membacakan Al-Quran. Nah, ada sebuah cerita daripada para masyayikh mengatakan, ketika di alam barzah ada seorang kakek yang sementara yang teman-temannya itu mengais doa daripada setiap muslim, Allahumma fir lil muslimina, itu diais tuh, makanya ada arwah-arwah yang kepengen doa itu. Akhirnya diam dan tenang di dalam kuburnya. Lalu bertanya, ini cerita Pak para wali dengan keilmuannya. Kayak kok nggak kayak yang lain, mengais doa. Kamu lihat itu di ujung pasar ada tukang daging. Itu anak saya. Setiap dagang dia bawa Al-Quran, dia baca, dia kirimkan pahalanya buat saya. Jadi nggak perlu saya ngais-ngais untuk mencari doa orang muslim. Setiap hari itu dipojokkan anak sambil dagang daging sambil baca Al-Quran dan dikirimkan pahala buat orang tuanya. Mengalir terus menerus bacaan Al-Quran tersebut. Subhanallah. Itu maknanya jariah yang demikian. Investasi akhirat. Mari sama-sama anak cucu kita perdalam ilmu agama, perdalam ilmu tentang dunia juga seimbang agar nggak menyesal. Kita sangat menyesal kalau nanti datang. Kalau sekarang nggak terasa. Anak kita sukses. Saya baca buku Habibie, di ujung bukunya itu dikatakan, kalau boleh memilih, Allah kasih saya keahlian, saya memilih keahlian agama ketimbang teknologi, kata dia. Karena justru itu yang akan saya bawa. Itu Habibie, Profesor Dr. B.J. Habibie bilang demikian. Kalau boleh milih, Allah berikan saya kepandaian tentang agama ketimbang teknologi. Ya. Karena Allah pun dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah angkat seseorang yufaqihu fiddin setelah dia mengamalkan atau paham tentang agamanya. Itu dari hadis yang kita baca. Mudah-mudahan kita pandai mengendalikan hawa nafsu sehingga keimanan kita tidak diragukan. Enggak termasuk la yu'minu ahadukum, tidak termasuk orang-orang yang belum beriman, tidak beriman karena masih mengendalikan hawa nafsu. Demikian kajian hadis kita Al-Ma'un An-Nawawiyah ini yang ke-41. Tinggal satu pertemuan lagi, besok 42-nya. Gitu ya. Pesan saya sebelum menutup akhir taklim kita ini, yang DKM sudah usahakan ini kitab, mungkin Pak Haji boleh dibawa ya, boleh dibawa bukunya. Boleh silakan dibawa, karena memang DKM yang mengupayakan sebisa mungkin kita tulis, dan supaya apa? Supaya ada kebaikan dari jari-jari kita ini menulis Al-Quran. Insyaallah Al-Quran menjadi syafaat buat kita. Amin ya robbal alamin. Silakan ada yang menambahkan atau bertanya, masih ada waktu. Jajarnya Pak. Siap. Silakan Pak. Ya silakan Pak Rudis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengetahui masalah hawa nafsu. Kita harus bisa menahan nafsu. Tapi di sisi lain di dalam sejarah Islam, ketika ada 40 peristiwa yang kita sendiri tidak boleh menyembah atau mengandalkan bagaimana yang dari Al-Qodah, Al-Hayyah, Bidijah, Muharram dan Al-Nazar. Selain itu silakan. Jadi ketika
perubahannya itu dalam ajaran kita di dalam 4 bulan yang diharamkan itu kaum muslimin menahan, tetapi setelah di bulan itu silakan, artinya berjihad bagaimana ya, dalam arti untuk sekarang misalnya kalau memang seperti keterpurukan sekarang kan, di sisi lain COVID, di sisi lain lagi dengan PPKM, di sisi lain lagi morat-maritlah warga masyarakat Indonesia dengan kehilangan pekerjaan tersebut. Nah di sini mungkin hawa nafsu, tetapi untuk